Inna ad-dina 'indallahil Islam. Saya merasakan damai gitu ketika saya sudah memutuskan untuk berjilbab, karena beda banget 180 derajat beda dari sebelumnya gitu. Yang saya belum mengenal agama sebelumnya tidak mengajarkan aurat itu sampai batas mana gitu, berpakaian sesuka hati deh. Ketika Islam saya berpakaian panjang dengan berjilbab, meskipun waktu itu baru sebatas pakai jilbab aja, belum tahu ini banget gitu kan. Tapi di situ perbedaannya, masya Allah ya, tenang gitu, hati tuh tenang, batin tuh tenang gitu. Dan yang membuat saya kuat itu ya keyakinan, kemantapan hati. Meskipun teman-teman bilang, kamu yakin nggak mau balik lagi ke agama sebelumnya gitu. Insya Allah saya yakin memilih Islam, dan insya Allah sampai saya mati pun dalam keadaan Islam. Kalau nama saya Agus Nita, setelah Islam ditambah Agus Nita Soleha. Semoga menjadi doa ya. Kalau saya asli suku Dayak. Suku Dayak, bisa dibilang pedalaman mendekati perbatasan Malaysia. Melihat dari suku Dayak itu sendiri, kebanyakan memang di sana tuh bisa dibilang tidak mempunyai agama atau animisme ya, animisme. Tapi pas ketika mulai agak kesini-sininya mendekati tahun 2001 itu masuk agama Protestan, Kristen Protestan. Nah, di situ masa-masa kecil kita dikenalkan gitu dari gembala sidang yang bawa agama itu gitu. Jadi kamu ini agama dulunya Kristen Protestan, meyakini itu. Kalau waktu itu mungkin karena saya baru beranjak remaja juga, dan memang belum kenal dengan Islam. Saya belum alasan terbesar sih belum menemukan ya. Mungkin waktu itu saya hanya jatuh cinta dengan Islam, dan itu ketika pertama kali saya melihat pola ibadah Islam ketika saya bersilaturahmi ke rumah bapak kandung saya, yang memang beliau sudah duluan mualaf gitu. Keluarga ibu saya semuanya tuh belum beragama. Ketika ibu dan bapak saya bercerai, dan setelah itu bapak memilih Islam, dan saya dibawa ibu gitu. Nah, ketika saya udah besar, saya penasaran, karena memang belum pernah bertemu dengan bapak kandung saya gitu. Jadi, nah ketika saya bertekad untuk menemukan bapak kandung saya, untuk bertemu langsung, di situ pun saya seperti mendapatkan dua keuntungan di situ. Saya bertemu dengan bapak kandung saya, dan saya langsung kenal Islam gitu. Saya melihat bapak dan keluarga itu beribadah gitu. Kebetulan waktu itu juga sedang bulan puasa, jadi masya Allah gitu. Waktu itu kagum banget, mereka tuh kuat gitu. Ternyata memang seperti itu ajaran Islam, agama Islam memang menjalankan puasa, sholat gitu. Nah, kalau untuk alasan kenapa atau saya memilih Islam, mungkin yaitu saya pertama kali melihat Islam, bapak saya beribadah gitu, saya ngintip dari jauh. Setelah langsung kagum ketika mereka tuh ruku gitu, kemudian sujud. Itu tuh indah banget gitu pemandangannya gitu. Beda dengan ketika saya agama saya sebelumnya yang di gereja bernyanyi gitu-gitu, beda banget gitu. Dan saya juga ketika mereka sahur gitu, seharian puasa, itu membuat saya kagum di situ gitu. Mungkin bisa dibilang saya jatuh cinta ketika saya benar-benar di dalam lingkungan keluarga saya yang memang sudah muslim gitu. Padahal saya waktu itu belum tahu apa-apa, cuman tahu Islam itu tidak boleh makan babi gitu. Bahkan saya sempat nggak suka sama Islam, karena cerita sebelumnya saya sempat membenci bapak kandung saya karena alasannya karena bercerai dengan ibu saya, dan saya tuh nggak pernah ditengok gitu. Terus tetangga bilang, ayah kamu Islam gitu, nggak boleh makan babi dong gitu. Ntar kalau kamu ke sana
kamu juga nggak boleh makan babi gitu. Dan orang di sana memang taunya seperti itu gitu. Ternyata Islam itu tidak hanya sebatas tidak boleh makan babi. Islam itu luas, Islam itu indah gitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Amin. Pada akhirnya pas memilih Islam, apa yang dirasakan? Ketika memilih Islam, saya waktu itu masih di rumah bapak saya, di meja tamunya ada buku panduan sholat. Saya buka aja gitu, kebetulan waktu itu membukanya Al-Fatihah. Terus saya langsung baca tuh Latinnya gitu. Pas baca pertama kali, ih kok enak banget dilafazkan, dibaca gitu Latinnya itu. Terus baca ulang lagi gitu. Hari berikutnya diulang lagi gitu. Nah di situ mungkin bapak ngelihat, kok ini anak bacanya buku itu terus gitu. Padahal ada juga majalah-majalah gitu di samping itu gitu. Tapi nggak tahu kenapa hati saya itu tergerak untuk terus membuka ini buku panduan sholat dan membaca Latin Al-Fatihah itu gitu. Mungkin ya, mungkin itu jalan kali ya. Iya mungkin ya. Buat itu ya, namanya masih kecil juga kan, baru mau lulus SMP waktu itu. Ketika saya sudah bersyahadat di kampung bapak saya, itu namanya Kampung Sebait. Saya sebulan di situ belajar sholat, berwudu, belajar baca Iqra gitu. Ketika saya sudah memantapkan untuk itu, dan sebulan kemudian saya pulang ke kampung ibu saya, ke kampung daerah kan jauh tuh, berjarak hampir seharian ya kalau pakai motor. Nah ketika pulang, ibu saya kaget, kok tiba-tiba aku tuh udah berjilbab gitu. Kaget, oh ini kenapa gitu. Terus bilang, Dara sudah Islam gitu. Begitu dibilang sudah Islam, langsung ekspresinya langsung berubah, pengen marah gitu. Mungkin beliau juga pengen nangis. Saya nggak berani natap beliau, tapi beliau bilang, berani-beraninya bapak kamu nyuruh kamu masuk Islam gitu. Dia langsung marah seperti itu. Saya bilang, ketika dia udah mereda, saya bilang, ibu, saya tidak disuruh gitu, tapi saya memilih Islam kemauan Dara sendiri, nggak disuruh gitu. Beliau hanya diam dan mungkin masih menahan emosi, pengen meluapkan tapi juga berusaha untuk menahan gitu, karena ketika aku menjelaskan aku masuk Islam tidak dipaksa oleh bapak gitu. Nah rintangan selanjutnya itu saya datang ke situ seminggu, ibu tuh selalu nggak pernah negor gitu. Dia tuh kalau aku negor kayak malingin wajah gitu. Mungkin sadar beliau itu kecewa, kali aku juga sadar nggak. Aku berusaha untuk sabar gitu. Karena memang beliau ini mungkin kecewa. Dia yang membesarkan aku gitu. Tapi ketika aku hanya 1 bulan atau 2 bulan berkenal dengan keluarga bapak yang dari Islam, tiba-tiba aku pindah keyakinan gitu. Mungkin di situ. Dan dari bapak pun tidak ada prolog gitu. Karena memang bapak juga nggak tahu aku bakal mau masuk Islam gitu kan. Ya disitulah hampir 1 minggu aku tidak ditegur. Terus ketika sedang sholat, ibu tuh sengaja kayak membanting-banting gitu apa barang-barang yang dekat, jadi berisik. Kalau aku lagi sholat tuh dibikin gaduh gitu. Terus pernah 1 kali pas aku lagi sholat, beliau bilang gini, agama apa nih tuh yang kerjanya sembayang terus, katanya gitu. Aku lagi sholat, ketika selesai aku bilang gitu, ibu, agama Islam sembahyangnya adalah 5 kali sehari, dalam sehari semalam. Itulah agama Islam. Berbeda dengan keyakinan Dara yang dulu, agama ibu gitu, yang sembahyangnya hari Minggu gitu kan. Dan itulah perbedaan Islam dan perbedaan agama Kristen dan Islam yang Dara pilih gitu kan. Beliau tidak menanggap, tapi aku lihat beliau diam gitu, tidak berdebat gitu. Dan alhamdulillah minggu kedua beliau tuh udah mulai menurunkan emosi. Bahkan 1 kali ketika waktu itu saya telat melaksanakan sholat maghrib karena habis main poli gitu, beliau malah mengingatkan, kok Dara tidak sholat, tidak sembahyang gitu kan. Di situ ya Allah, alhamdulillah gitu, kok ibu udah nggak marah lagi gitu, malah dia yang ngingatin untuk sholat gitu. Dari situ ya alhamdulillah ibu sudah mulai kayak ikhlas gitulah anaknya memilih Islam gitu kan. Nah kalau dari keluarga
mereka banyak yang mereka tidak marah tapi banyak menyayangkan kenapa milih Islam gitu. Emang Islam itu agama apaan gitu, nggak boleh makan babi gitu, nggak boleh makan nggak boleh minum arak, khamar gitu. Dari teman-teman pun begitu, mereka bilang mereka malah kayak menguatkan aku gitu. Kamu yang sabar ya gitu. Saya sadar kok mungkin kamu dipaksa gitu. Saya hanya senyum karena kan untuk menjelaskan percuma juga gitu, karena mereka belum ngerti gitu. Entah kenapa ya ketika saya sudah kenal dengan Islam waktu itu, meskipun baru mau masuk 2 bulan ya waktu itu, teman-teman nanya, ih kamu jelek pakai jilbab gitu kan. Memang apa bedanya gitu? Aku pakai jilbab dengan pakai jilbab tetap seperti ini gitu. Hanya yang perubahan yang saya rasakan waktu itu, saya merasakan damai gitu ketika saya sudah memutuskan untuk berjilbab, karena beda banget 180 derajat beda dari sebelumnya gitu. Yang saya belum mengenal agama sebelumnya tidak mengajarkan aurat itu sampai batas mana gitu, berpakaian sesuka hati deh. Ketika Islam saya berpakaian panjang dengan berjilbab, meskipun waktu itu baru sebatas pakai jilbab aja, belum tahu ini banget gitu kan. Tapi di situ perbedaannya, masya Allah ya, tenang gitu, hati tuh tenang, batin tuh tenang gitu. Dan yang membuat saya kuat itu ya keyakinan, kemantapan hati. Meskipun teman-teman bilang, kamu yakin nggak mau balik lagi ke agama sebelumnya gitu. Insya Allah saya yakin memilih Islam, dan insya Allah sampai saya mati pun dalam keadaan Islam gitu. Ya saya nggak tahu ya, tiba-tiba saya bisa jawab seperti itu, padahal waktu itu juga masih belum lama kan ininya, baru kurang lebih hampir mau 2 bulan gitu. Kita mengartikan ya ketika kita sudah Islam, kita harus kapah, kita harus menjalankan ajaran-ajaran Islam itu sendiri dengan baik itu sukarela ataupun terpaksa. Karena kalau kita sudah Islam, kita harus menjalankan ajarannya, baik itu yang wajib dan berusaha juga menjalankan yang sunnahnya. Ketika kita tidak menjalankan itu semua, kita tidak bisa mengatakan kita ini orang Islam. Yang membedakan orang Islam dan bukan Islam itu dari cara beribadah, dari ajaran-ajarannya. Itu kita menjalankan sholat, puasa, dan yang lainnya, itu yang membedakan gitu. Harus menyeluruh ya. Harus menyeluruh. Ketika Islam mengajarkan perempuan harus berjilbab, itu adalah kebaikan untuk wanita-wanita muslim gitu, berjilbab yang supaya menjaga dari hal-hal buruk lainnya gitu. Ada kakak sepupu yang dia bilang gini, kenapa gitu Islam itu harus melaksanakan sholat gitu, dan sholatnya tuh sering banget. Dia nggak tahu sih kalau sholat itu 5 kali gitu, apa nama-nama sholat maghrib, isya itu dia cuma tahu kok sholatnya sering, kok sembahyangnya sering gitu. Nah, ketika saya bilang gini, orang Islam itu memang sholatnya dalam sehari semalam tuh 5 kali gitu, dan itu sholat itu bisa diartikan kita berdoa kepada Allah gitu. Nah, itu dia bilang, terus kenapa orang Islam tuh nggak boleh makan babi gitu? Dan orang Islam tuh nggak boleh makan babi, memang perintahnya Allah gitu, dan di situ ada kebaikannya juga gitu. Kenapa nggak boleh makan babi gitu? Kenapa nggak boleh minum khamar gitu? Dan yang lucunya juga, ketika waktu itu saya sudah Islam, teman saya tuh bawa secangkir khamar gitu. Kalau di sana tuh namanya beram, dari olahan ketan gitu, difermentasi. Nah, kalau udah lama dia jadi minuman itu. Nah, saya ditawarin, ayolah minum gitu kan. Saya bilang, maaf ya, bukannya nggak mau, tapi memang Islam itu tidak membolehkan, meskipun hanya mencicipi gitu. Memang iya, dulu kita pernah, waktu masih baru mau remaja, kita pernah mabuk bareng gitu kan, nangis bareng ketika sudah mabuk gitu. Tapi sekarang Islam tidak membolehkan itu semua, meskipun hanya mencicipi gitu. Islam mengharamkan khamar gitu. Dan mereka tuh sampai geleng-geleng, ya Allah, kamu benar tuh, mereka bilang, kamu benar-benar ya udah meninggalkan
yang dulu gitu. Masa-masa dulu gitu. Entahlah, tapi mereka tuh merasa gimana ya, beda gitu. Yang dulu tuh aku tuh dikit-dikit tuh cepat marah gitu. Kalau berteman kan teman nggak sesuai dengan kemauan aku tuh sempat marah. Tapi ketika aku sudah Islam gitu, ketika aku pulang libur gitu, kamu kok beda banget ya, kayak nggak kenal gitu, kayak pangling gitu. Mungkin karena salah satunya karena aku sudah berjilbab gitu. Kalau dulu ya beda lah gitu penampilannya juga. Yang membimbing saya untuk belajar, saya masih belajar tahap di belajar ngaji yang itu secara pakai tajwid ya. Kalau dulu kan taunya ngaji-ngaji aja gitu. Kalau sekarang saya tuh belajar ngaji yang bertajwid, menggunakan tajwid yang benar gitu. Pengucapan yang benar itu Ustazah Neni, Ustazah Nur. Sebenarnya ada beberapa sih dari sebelum-sebelumnya, tapi yang ini dua ustazah itu ya. Saya alhamdulillah sih dari sebelum nikah pun saya udah aktif berjualan online gitu. Jualan apa? Tapi sekarang saya jualannya SR12, produk herbal SR12. Kalau misalnya ada yang mau pesan produknya gimana? Ada di Shopee juga. Terus saya juga aktif di Facebook, cuman akhir-akhir ini lagi lagi jarang di Facebook, di Shopee. Tapi saya lebih kalau untuk promo sering itu setiap harinya itu di grup jualan sama di status WA. Pesannya terutama untuk sahabat yang sudah mualaf, bersyukur karena sudah dipertemukan dengan Islam, bersyukur karena kita sudah menjadi ibaratkan umat terpilih. Dan untuk yang belum, untuk adik-adik saya semoga hatinya terbuka, Allah bukakan pintu hidayahnya. Dan Islam itu bukan ajaran yang sulit. Ketika kita sudah bertemu dengan Islam, ketika kita sudah memeluk Islam, kita bisa merasakan kedamaian di situ. Untuk adik, terutama adik Pero yang sudah sempat mualaf dan sekarang beliau sepertinya sudah tergoda lagi karena dia tinggal di sana, nggak ada teman Muslim, jadi sepertinya udah berat melaksanakan sholat. Dan ayo dek, bangkit lagi dek. Jemput hidayah itu tidak akan datang dua kali. Ya, sama-sama. Ya, makasih dari saya ucapkan terima kasih untuk tim Ngaji Cerdas yang sudah menyediakan wadah ini. Ini sangat menginspirasi. Saya juga sebelum ini nggak tahu channel YouTube Ngaji Cerdas itu. Jadi pas saya di kontak dengan Ngaji Cerdas, saya nyari di channel. Ternyata di situ tuh masya Allah cerita mualaf di situ benar-benar menginspirasi gitu. Terharu bahkan sampai ada beberapa video yang bikin saya tuh pengen nangis gitu nontonnya tuh, masya Allah ya. Terima kasih banyak. Amin, kita semua.